sejahtera. Tuhan berserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, mereka pergi ke rumah Tuhan. hai baru kita menyanyi kepada Tuhan. Dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah hati kami dengan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan Yang Kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera pada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau saja yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, dimuliakan Tuhan kita.
Tuhan. Kami rindu padamu ya Tuhan. Kami datang di sini memuji menyembahmu ya Tuhan. Walaupun kami di dalam rumah ya Tuhan, walaupun kami beribadah di dalam rumah, tetapi penyembahan kami tidak akan menghalang ya Tuhan. Itu tidak
dipetik dari Roma 10 ayat 9 hingga 15. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya pada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 ayat 1 hingga 12. Matius pasal 5 ayat 1 hingga 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita bersyukur pada hari ini karena di awal bulan November ini memasuki bulan misi dan minggu misi ini, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan dalam diocese kita yang melayani di Indonesia. Dan tanpa melengahkan masa, mari kita jemput Reverend Jakobus untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar daripada firman-Mu. Kiranya Engkau meneguhkan hati dan iman kami dengan firman kebenaran-Mu. Hikmat daripada Allah beserta dengan kami. Terlebih khusus ke atas hamba-Mu ini Tuhan. Di balik semua kelemahannya, kiranya Tuhan, Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan pembacaan kita hari ini di dalam Markus 16 ayat 15 hingga 20, saya rindu membawa kita untuk belajar satu topik, yaitu mengenai misi. Satu untuk semua. Dan di sini saya membawa salam kepada kita semua dari Jemaat Gereja Anglikan di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
di mana Gereja Anglikan di Tarakan baru saja merayakan ulang tahun yang ke-20. Artinya, pelayanan misi yang dilakukan 20 tahun yang lalu, kini kita dapat melihat hasilnya, walaupun kita masih belum cukup, karena masih panjang perjalanan ini. Namun hari ini, tidak mungkin ada apabila 20 tahun yang lalu tidak ada orang yang memulai sebuah pelayanan misi, dan pelayanan misi ini tak mungkin ada apabila 2000 tahun yang lalu juga murid-murid Yesus tidak mengambil sebuah langkah untuk melaksanakan amanat agung yang telah Yesus berikan. Apa yang saya coba katakan adalah bahwa sebuah pelayanan misi akan hanya menjadi sebuah impian apabila kita hanya menghayalkannya dan tidak mengambil sebuah langkah yang pasti. Apa yang ada saat ini dikarenakan apa yang dilakukan pada masa yang lalu, yaitu sebuah misi. Sebuah misi yang menyelamatkan banyak jiwa. Sebuah misi yang harus dilakukan oleh semua orang percaya. Misi satu untuk semua, yaitu Injil Kristus yang terkandung di dalam amanat agung Kristus. Berbicara mengenai Injil, maka kita tidak akan pernah berpaling dari amanat agung yang mana melaluinya semua orang Kristen diberikan tugas, yaitu pergilah, menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Dan ini adalah tugas yang diterima oleh murid-murid Kristus yang terdahulu. Dan mereka menerima tugas ini dengan sebuah tindakan nyata, yaitu dengan pergi ke berbagai wilayah untuk menyampaikan Injil, sehingga Injil dapat disampaikan kepada banyak orang, sampailah kepada kita pada hari ini. Saudara-saudariku, dalam bulan misi ini, kita tidak hanya memperingati tentang arti misi, tetapi kita juga rindu untuk melihat misi ini sebagai satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena misi adalah sebuah gerakan dan Injil adalah isi daripada misi itu. Mengapa kita perlu melakukan misi dan serta memberitakan Injil? Karena Injil adalah sebuah keperluan terbesar. Dalam Markus 16 ayat 15, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat ini kelihatan sama kalau kita melihat di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, dan kita membandingkannya juga dengan Lukas 24 ayat 47 hingga 48, serta kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yang mana Yesus mengatakan pergilah, yang merupakan sebuah kata kerja yang diteruskan dengan perintah, seperti jadikanlah, beritakanlah. Jadi kita melihat di sini sebuah kata kerja diikuti dengan kata perintah, bahwa kita tidak hanya pergi dan tidak berbuat apa-apa, kita pergi untuk menjadikan dan memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Apabila kita telusuri, maka kita akan temukan bahwa kata perintah itu adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh waktu. Artinya bahwa perintah itu berlaku untuk semua zaman, dari dulu, sekarang, dan sampai Yesus datang kembali. Perintahnya tetap sama untuk semua orang-orang yang percaya, yaitu pergilah, beritakanlah Injil, dan jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Saudara-saudariku, kenapa Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya dan bagi Anda dan saya pada hari ini? Karena Yesus sadar bahwa ada keperluan yang paling besar bagi dunia ini.
Jadi kita dapat melihat bahwa perintah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, dan juga kepada kita pada hari ini, pada masa sekarang, membuktikan bahwa ada sebuah keperluan besar yang sedang dinantikan oleh dunia, dan keperluan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya, dan tidak akan pernah hilang dimakan oleh zaman. Dari dulu hingga sekarang, dunia masih memerlukan pemberitaan Injil, dan mereka perlu untuk dimuridkan. Mungkin ada yang berkata bahwa perintah ini diberikan hanya kepada para rasul. Tapi saya ingin katakan bahwa pekerjaan pemberitaan Injil tidak hanya terbatas kepada para rasul atau para hamba-hamba Tuhan atau para penginjil, melainkan dari para rasul diajarkan kepada semua orang-orang yang percaya, sehingga tugas pemberitaan Injil juga menjadi tugas dan kewajiban dari semua orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Demikianlah amanat agung. Ajarkanlah mereka apa yang telah diajarkan, supaya ada sebuah generasi yang baru dibangkitkan untuk meneruskan pekerjaan pelayanan misi ini. Kita melihat sekarang bahwa banyak sekali keperluan yang diperlukan oleh dunia ini. Seperti keperluan akan obat-obatan atau vaksin dari virus corona. Dan juga di negeri yang sedang berperang, terjadi konflik peperangan, mereka sedang memerlukan kedamaian. Atau di dalam keluarga kita, juga ada keperluan-keperluan. Namun akhirnya, dari semuanya itu, kita perlu bertanya, apakah keperluan terbesar atas dunia saat ini? Inilah misi yang telah Tuhan berikan atas kita, yaitu pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, karena Tuhan tahu bahwa inilah yang menjadi keperluan yang sangat mendesak dan keperluan yang sangat besar atas dunia ini. Saudara-saudariku, Tuhan telah menyediakan vaksin terbaik bagi jiwa-jiwa yang terhilang, yaitu Injil. Injil menjadi keperluan terbesar atas dunia ini. Karena semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, yang mana hal itu mengakibatkan manusia tidak lagi punya harapan untuk hidup berdamai dengan Allah. Manusia terpisah oleh Allah, dan pada akhirnya akan mengalami maut, yaitu kematian kekal. Injil tentang Yesus Kristus adalah berita baik yang perlu diberitakan kepada semua orang, karena tanpa Yesus, maka semua orang berdosa itu akan mati dalam dosanya. Dan itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Jangan biarkan mereka mati dalam dosa mereka. Saudara-saudariku, Yohanes 8 ayat 24 berkata, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Saudara-saudari, ini adalah sebuah peringatan yang Yesus berikan, bahwa mereka yang tidak mengenal Yesus, mereka yang tidak mengalami Yesus, mereka akan mati dalam dosa mereka. Apakah kita peduli? Atau kita mengabaikannya? Tanpa kita sadari, dosa telah menjadi masalah terbesar dalam dunia ini. Dan ianya ada di antara kita, di tengah-tengah kita, dan sedang mengancam jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Bahkan kalau kita melihat dalam gereja pun, tanpa kita sadari, perlahan-lahan kita mulai kehilangan fokus terhadap keperluan terbesar ini. Sehingga gereja yang seharusnya menjadi tempat untuk kita menyebarkan Injil keluar, kini telah berubah menjadi hanya sebagai tempat klub sosial. Kita sibuk dengan perkara-perkara lain yang lebih disukai oleh jemaat. Kita lebih merasakan kenyamanan di zona nyaman, sehingga terkadang kita yang adalah gereja Kristus tidak lagi peduli dengan mereka yang terhilang dan yang akan mati
dalam dosa mereka. Saudara-saudariku, kita perlu belajar daripada Paulus yang begitu mengambil berat mengenai hal ini. Dalam Roma 10 ayat 1, Paulus berkata demikian, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Apakah ini juga menjadi kerinduan kita untuk melihat mereka diselamatkan? Kita tidak hanya berdoa untuk mereka diselamatkan. Hati kita haruslah seperti Paulus yang begitu peduli dengan mereka yang terhilang, mereka yang tersesat. Sehingga hal itu memberikan kita sebuah dorongan yang kuat untuk terus berfokus kepada misi yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang di dalamnya Injil diberitakan, yaitu Injil yang adalah satu untuk semua orang. Keperluan terbesar bagi semua orang. Saudara-saudariku, kalau kita peduli dengan mereka, mari saya mengajak kita untuk tidak hanya berdoa, tetapi kita juga perlu mengambil sebuah langkah untuk bertindak. Perkara yang kedua, mengapa kita perlu melakukan misi, yaitu pemberitaan Injil? Karena dalam melakukan misi, kita memerlukan sebuah tindakan. Itulah sebabnya kita perlu untuk bertindak. Kita perlu mengambil sebuah langkah yang nyata. Sebagaimana yang telah diambil oleh para hamba Tuhan 20 tahun yang lalu atas kota Tarakan, atas Kalimantan Utara. Yang mengambil sebuah tindakan untuk mengutus. Dan ada orang yang datang untuk memberitakan Injil di tempat ini. Sehingga ada begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara-saudariku, dalam Markus 16 ayat 20a berkata demikian. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Pada saat murid-murid Yesus, mereka menerima amanat agung, mereka menerima misi yang Tuhan letakkan dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya berdiam diri, namun mereka mengambil sebuah tindakan nyata. Mereka mengambil satu tindakan, yaitu mereka pergi ke berbagai wilayah untuk memberitakan Injil. Bertindak merupakan sebuah langkah kecil untuk ketaatan ke atas misi yang telah diberikan, yang telah dipercayakan Tuhan atas kita. Di dalam ketaatan pada perintah Kristus, maka semua orang Kristen sejati dituntut untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Dan misi tidak hanya berbicara mengenai keluar ke negara lain, atau ke pedalaman. Namun saya percaya bahwa Tuhan telah meletakkan dalam hati kita ladang misi. Yaitu mungkin keluarga Anda, mungkin jiran Anda, mungkin teman-teman Anda, di sekolah, ataupun di tempat kerja Anda, atau mungkin di kota Anda, di negara Anda, dan mungkin sampai ke ujung bumi. Dimanapun ladang misi yang Tuhan letakkan, itulah tempat untuk kita memberitakan Injil. Dan saya bersyukur karena 20 tahun yang lalu, para pemimpin kita yang terdahulu telah mengambil sebuah tindakan nyata dengan memulai pelayanan ladang misi di Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, mereka yang menjawab panggilan Tuhan dan juga yang telah menerima misi yang telah Tuhan berikan, sehingga hari ini kami ada sebagai sebuah jemaat, bahkan yang telah berkembang, tidak hanya menjadi satu gereja, tetapi kita telah berkembang. Ada 6 gereja di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Saudara-saudariku, semua ini akan hanya menjadi sebuah mimpi apabila 20 tahun yang lalu tidak ada orang yang mengambil tindakan. Saudara-saudariku, kami di sini ada 6 gereja. Ada gereja di Sebakis, ada yang di Semenggaris, ada di Nunukan.
Di Tarakan, kita ada 2 gereja. Di bagian kota dan pusat jangkauan Korpri. Dan kini, ladang misi juga telah bertindak untuk membuka anak misi di Samarinda. Saudara-saudariku, apa yang ada sekarang ini, itu dimulai dengan sebuah tindakan dan satu langkah nyata. Dengan ketaatan untuk menjawab misi Allah, yang mana juga mengikuti jejak para rasul yang terdahulu, yaitu mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan kini, giliran kita. Siapkah kita menerima misi Allah? Siapkah kita untuk bertindak? Saya yakin dan percaya bahwa kita harus siap. Baik waktu yang baik ataupun waktu yang tidak baik, kita harus siap sedia. Dan kita harus berani untuk mengambil tindakan. Sebab, perkara yang ketiga, mengapa kita perlu berani dan siap untuk melakukan misi dan memberitakan Injil? Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Janji Tuhan, Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Dalam Markus 16 ayat 20b, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudariku, prinsip penyertaan Tuhan adalah bahwa Tuhan bekerja bersama dengan kita dan di dalam kita. Kita adalah pekerja-pekerja, dan kita juga di waktu yang sama adalah rekan-rekan kerjanya Allah. Artinya bahwa ini adalah suatu pekerjaan ilahi yang mana kita mengambil bagian di dalamnya. Dan kita adalah rekan kerja dari Allah yang mana Tuhan menggunakan kita sebagai alat kemuliaannya untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kemuliaannya, dan untuk menyatakan rencana dan kehendaknya. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita? Bagaimana kita yakin bahwa senantiasa Dia akan bersama dengan kita sampai akhir zaman, saat kita mengambil sebuah tindakan nyata untuk pemberitaan Injil? Kita lihat dalam Markus 16 ayat 17 hingga 18. Firman Tuhan berkata demikian, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara, kita melihat betapa luar biasanya Allah. Penyertaan Tuhan ada ke atas setiap kita yang berani untuk mengambil langkah dalam pekerjaan misi. Penyertaan Tuhan atas umatnya adalah jaminan bagi setiap kita untuk tidak takut di dalam melaksanakan misi Allah. Yang berkuasa bukanlah kita, tetapi Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang menyatakannya melalui kita. Orang-orang yang percaya kepadanya dan orang-orang yang siap untuk mengambil sebuah langkah di dalam pemberitaan Injil. Memang tidak gampang, tidak semudah untuk kita membalikkan tangan kita. Di dalam pelayanan ini memang kita akan menghadapi kesulitan, banyak tantangan, banyak cabaran yang akan kita hadapi. Bahkan mungkin kita akan menghadapi yang namanya penganiayaan. Tapi kita tidak akan pernah takut. Dan kita tidak akan pernah menyerah. Karena saya percaya penyertaan Tuhan itulah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan ke atas setiap pribadi kita. Saudara-saudariku, yakinkah Anda bahwa Tuhan menyertai Anda? Kalau kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita, kenapa kita harus takut untuk melangkah? Kenapa kita harus takut untuk memberitakan Injil? Kenapa kita harus takut untuk menyatakan pengorbanan Kristus yang besar bagi dunia ini, kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini? Saudara-saudariku, ketakutan kita membuktikan bahwa sesungguhnya kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Ketakutan itu menjadi tembok terbesar yang membuat kita
untuk tidak berani melangkah. Saya mengajak kita semua pada hari ini melalui firman Tuhan yang menjadi sebuah jaminan dan kepastian bagi kita. Jangan takut. Teruskan melangkah dan teruslah terlibat dalam pelayanan misi. Dalam kita memperingati bulan misi Diosis, kita patut bersyukur untuk pekerjaan Tuhan atas pelayanan misi di wilayah Kalimantan Utara dan Timur. Saya tahu bahwa Diosis Sabah punya ladang misi, dan salah satunya adalah di tempat ini. Pertumbuhan dan pertambahan jiwa terus meningkat, dan kita berharap pekerjaan misi akan diteruskan sehingga banyak tempat yang akan terjangkau dan lebih banyak jiwa yang akan diselamatkan. Saudara-saudariku, siapkah kita mencetak sejarah bersama dengan Kristus, bersama dengan penyertaannya yang luar biasa atas kita? Pada kesempatan ini, di sini saya ingin membawa kita melihat perkembangan pelayanan misi di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Yang pertama, saya membawa kita untuk melihat Sebakis. Di mana Sebakis kita ada 2 sidang jemaat, yaitu di wilayah Trans dan kelompok tani. Memang saat ini di Sebakis kita belum ada pastor ataupun padri yang bertugas, karena memang kita kekurangan tenaga di dalam hal ini. Tapi kita bersyukur ada staf yang siap untuk melayani Tuhan di sana. Dan mereka melayani bersama-sama di bawah penjagaan Reverend Martin. Dan saat ini gereja telah diberikan begitu banyak berkat dengan tanah yang luas, dan ada tempat untuk mereka beribadah di wilayah Trans. Namun di bagian kelompok tani, mereka belum ada tempat beribadah, dan biasanya mereka akan ke Trans dengan perjalanan yang jauh, ataupun mereka menggunakan rumah jemaat untuk beribadah. Namun kita bersyukur karena Tuhan telah menggerakkan hati tuan tanah untuk memberikan sebuah lahan ke atas gereja, yang dimana saat ini jemaat bergotong royong untuk membina tempat ibadah mereka. Mereka sedang berusaha, dan mungkin tidak lama lagi mereka akan punya tempat ibadah. Dan yang kedua, saya mau mengajak kita untuk pergi ke Semenggaris. Di mana Semenggaris ada Reverend Martin Ataring yang mengembalakan gereja di sana. Sekaligus dia juga membantu di dalam menjaga gereja di Sebakis. Ya. Untuk Semenggaris kita bersyukur karena pihak pemerintahan atau kerajaan telah memberikan tanah bagi gereja untuk membangun gedung gereja, yang mana sekarang dalam tahap pembinaan. Gereja yang ada semula ini sudah tidak cukup lagi untuk menampung jemaat. Dalam ibadah minggu, mereka harus membagi waktu karena tempat yang kecil, yang terbatas. Namun kami bersyukur karena Tuhan melihat keperluan ini dan telah menggerakkan kerajaan untuk memberikan lahan bagi kami untuk membangun sebuah gereja yang cukup besar. Dan saya boleh katakan, ini adalah gereja Anglikan terbesar untuk wilayah Kalimantan. Saudara-saudariku, kami juga bersyukur kepada pihak Diosis Sabah di bawah pimpinan Archbishop Datuk Melter Jigitais, yang juga telah membantu mendukung dalam pelayanan ini. Demikian juga untuk pihak gereja St. Patrick di bawah pimpinan Bishop John, yang begitu banyak memberi sokongan, yang telah membantu di dalam proses pembinaan gereja ini. Namun kami masih memerlukan banyak keperluan, terutama dana untuk menyelesaikan. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Dia sanggup memberikan yang terbaik, indah pada waktunya. Dan ketiga, saya membawa kita untuk melihat di gereja kita di Nunukan. Di mana Nunukan saat ini dilayani oleh Pastor Rafael. Pelayanan Nunukan semakin berkembang, di mana kini gedung gereja yang sudah
tidak lagi mampu menampung jemaat karena pertumbuhan jumlah yang begitu besar, sehingga mereka sedang mengalihkan ibadah mereka ke sebuah pavilion yang sudah dibangun yang cukup luas untuk beribadah, yang dapat menampung jumlah dan jemaat dalam kebaktian minggu. Kita melihat satu pertumbuhan yang luar biasa, dan yang mana artinya kita perlu mulai untuk merancang, membina sebuah gedung gereja yang baru bagi jemaat. Selain itu, menurunkan juga menjaga satu taskah, atau kami panggil PAUD, pendidikan anak usia dini, yang mana juga kita sedang berjuang untuk menaik taraf taskah yang ada ini dengan membina kelas-kelas untuk mereka. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan sumber dari segalanya akan menyediakan yang terbaik bagi gerejanya. Dan dari wilayah Nunukan, kita akan ke Tarakan, gereja misi pertama yang ada di Kalimantan Utara. Dan seperti saya katakan, baru saja kami merayakan ulang tahun gereja yang ke-20 tahun. Merayakan anugerah Tuhan atas gereja, 20 tahun pelayanan misi, dan kita bersyukur untuk perkembangan yang Tuhan telah berikan. Kini Tarakan bekerja sama dengan pihak misi dayosis, ya, dan juga gereja St. Patrick untuk melanjutkan pelayanan misi ke Samarinda. Kita bersyukur dalam 20 tahun gereja misi di Tarakan telah berkembang, di mana gereja di Tarakan telah ada satu gereja baru di Kopri. Dan saat ini telah ada satu ladang misi di Samarinda. Saudara-saudariku, semuanya ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar bagi gerejanya. Di Tarakan, kita sudah ada 2 gereja yang dibangun atas dasar Kristus, yang dimulai dari sebuah tindakan pelayanan misi. Dan saya percaya juga penjangkauan misi Kalimantan Timur di Samarinda masih kecil, namun telah menjadi berkat bagi jemaat di sana, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang bersekolah di Samarinda. Di mana tahun ini juga Samarinda memperingati ulang tahun yang ke-5. Kita bersyukur untuk para jemaat yang ada dan berharap kita dapat menjangkau lebih ramai jiwa, terkhususnya untuk penjangkauan keluarga, sehingga kita dapat memantapkan lagi pelayanan misi di Samarinda. Saudara-saudariku, dalam 6 gereja ini, kita masih kekurangan hamba-hamba Tuhan untuk melayani. Ada beberapa gereja yang belum ada hamba Tuhan yang menetap di sana. Namun saya percaya bahwa ini juga menjadi harapan kita bersama untuk terus mempersiapkan generasi penerus, sehingga perluasan pelayanan misi akan terus terjadi demi kemuliaan Allah. Banyak tempat di wilayah ini yang bisa dijangkau, namun kami tetap terus perlu dukungan daripada kita semua. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Diosis Sabah, yaitu kepada Archbishop, Bishop, para padri, pastor, dan bahkan juga jemaat yang telah mendukung pelayanan misi ini, baik yang Anda telah pernah datang dalam pelayanan misi di tempat-tempat yang baru saya sebutkan, dan juga yang telah mendoakan, serta yang telah mendukung dalam keperluan dan keuangan. Jadi kami memohon untuk terus mendukung pelayanan misi di tempat kami ini, di Kalimantan Utara dan Timur. Kami memerlukan dukungan daripada Anda semua dalam pelayanan misi yang memang punya banyak keperluan masing-masing. Kiranya Tuhan menyentuh hati kita dan memberikan hikmat agar kita dapat terlibat di dalam pelayanan misi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami terus mengharapkan doa dan dukungan dari Anda atas pelayanan ini, karena kita adalah rekan sekerja Allah di ladang misi. Salam
dari ladang misi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di mana pada kesempatan ini, di dalam kami memperingati bulan misi, kami juga dapat melihat pekerjaan Tuhan yang besar ke atas ladang misi, yang telah ditaburkan sejak 20 tahun yang lalu, dan telah melihat begitu banyak perkembangan yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka yang telah menjawab panggilan-Mu, dan juga yang telah berani mengambil langkah untuk pergi dan bertindak untuk pemberitaan Injil di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan kami percaya akan lebih banyak tempat lagi akan dijangkau, dan lebih ramai jiwa lagi yang akan diselamatkan. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau pakai kami ya Tuhan, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Letakkan dalam hati kami misi-Mu Tuhan. Misi satu untuk semua. Dan gerakan kami untuk berani mengambil sebuah langkah dan tindakan yang nyata. Karena kami percaya bahwa saat kami melangkah, Tuhan, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang telah terlibat dalam ladang misi. Berkati mereka yang turut terlibat di dalam pelayanan ini. Dan terus pakai kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, dan untuk memperluaskan kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Penguapan iman naisib bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari surga. Dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria, dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga, Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya pada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak yang disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya pada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, seperti yang saya telah umumkan pada minggu yang lalu, hari ini merupakan minggu misi. Jadi jemaat Tuhan saya dorong untuk memberikan sumbangan dana kepada minggu misi Dayesis. Caranya ialah saudara boleh masukkan uang Anda di dalam sampul surat dan hantarkan sumbangan Anda itu kepada staf, dan staf akan bawa itu ke pejabat paroki. Dan saya mendorong semua jemaat Tuhan, mari kita menyumbang dalam dana misi Dayesis. Yang kedua, saya juga ingin terus mengingatkan semua jemaat Tuhan agar mengikuti persekutuan doa secara online yang kita adakan setiap hari Kamis pukul 7.30 malam. Saya mendorong semua jemaat Tuhan untuk terlibat bergabung bersama-sama kami berdoa setiap hari Kamis 7.30 malam. Seterusnya saudara, saya juga mengingatkan jemaat untuk mengikuti, khususnya adik-adik kita, mengikuti sel anak-anak di atas talian setiap hari Sabtu pukul 2.30 petang. Mari ibu bapak kita mendorong anak kita mengikuti sel anak-anak ini dan dedahkan mereka dengan kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah online pada
minggu ini. Dan terima kasih kepada semua jemaat Tuhan yang telah terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Doa saya dan harapan saya semoga semua jemaat Tuhan diberkati lewat pelayanan pada minggu ini. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan hari ini. Kami dapat mengikuti ibadah online ya Tuhan, bersama-sama dan menerima makanan rohani untuk kekuatan dan kesegaran iman kami, serta menjadi dasar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam setiap waktu, serta kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, hamba berdoa tetap bawa kami ke jalan kebenaran-Mu, agar rencana-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Buatkan hati kami semakin mengerti akan kehendak-Mu, agar kami dapat melakukan apa yang berkenan kepadamu, seturut kehendak-Mu ya Bapa. Dan buatkan kami bersandar sepenuhnya kepadamu dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan, karena Engkaulah sumber segala sesuatu dan Engkau mengetahui apa yang kami perlukan. Tetap Tuhan, buatkan kami tekun mengerjakan iman percaya kami, dan teguhkan kami berdiri di dalam Engkau, karena hanya di dalam Engkau kami mampu melakukan segala sesuatu, dan Engkau memberikan kemenangan di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sentiasa mengerjakan yang terbaik untuk kami dan mengadakan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan di dalam keadaan pandemi ini Tuhan. Kami sehat dan damai sejahtera-Mu sentiasa bersama kami. Terima kasih Tuhan, buatkan kami Tuhan untuk lebih memikirkan hal-hal yang di atas, untuk mengerjakan keselamatan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup ini hanya sementara, hanya selepas kematian Tuhan, itulah hidup yang kekal yang kami perlukan. Dan ampuni kami Tuhan karena kerisauan dan kebimbangan kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas tidak percaya kami. Ampuni kesalahan kami yang telah kami lakukan secara tidak sengaja ya Tuhan. Pimpin hati kami Tuhan, dan buatkan hati kami percaya sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau telah mengasihi kami dahulu sebelum kami mengasihi Engkau. Dan Engkau telah mengorbankan anak-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami mengingati pengorbanan itu yang sungguh berharga dalam kehidupan kami. Bapa, hamba mengucap syukur untuk anak-anak yang sekarang sepatutnya bersekolah tetapi tidak dapat bersekolah. Tuhan, hamba mengucap syukur karena mereka boleh berada di dalam pengawasan kami ya Tuhan, dan berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam pembelajaran mereka, agar mereka dapat keputusan yang baik yang menjamin anak-anak yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami tekanan serta gangguan dalam pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberikan mereka berkat setiap hari bertambah ya Tuhan. Dan yang memerlukan kerja ya Tuhan, Engkau berikan kerja. Dan untuk mereka yang goyah Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Engkaulah Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah online ini Tuhan. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih. Tetap Tuhan buatkan mereka Tuhan, dan bawa mereka lebih lagi, dan urapi mereka lebih lagi Tuhan. Lindungi mereka ya Tuhan. Dan biarlah apa yang keperluan mereka perlukan, Engkau cukupkan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam online itu Tuhan, Engkau membuahkan dan melahirkan jiwa-jiwa yang baru untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa.
Hamba juga berdoa untuk keadaan kerajaan sekarang Tuhan. Hamba berdoa agar Engkau masuk campur ya Tuhan. Dan melalui mereka ya Tuhan, Engkau berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Hati yang lebih bertanggung jawab melakukan apa yang perlu mereka laksanakan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka agar mereka tidak jatuh dalam perkara-perkara yang tidak baik di dalam pemerintahan ini ya Tuhan. Buatkan hati kami Tuhan untuk mencintai hukum-hukum-Mu dan taat setia kepadamu dan taat dalam firman-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang semakin pudar ya Tuhan untuk melakukan persekutuan doa ya Tuhan. Berikan mereka kerinduan agar mereka kembali dan bersekutu bersama keluarga untuk memuliakan dan memuji Engkau ya Tuhan. Dan kebesaran-Mu tiada bandingnya dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan bawa mereka ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang sempurna agar kemuliaan-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan hanya di dalam nama Yesus segala kemuliaan, hormat, dan syukur hanya padanya yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melampaui pikiran manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.